Hari ini kesempatan terakhir ya untuk kawan-kawan yang ingin menyelesaikan tugasnya di level 2 untuk melaksanakan presentasi. Ya, mohon maaf kalau besok pagi kita akan eliminir yang belum mengumpulkan atau belum menyampaikan keinginannya minimal ya. Terima kasih. Hari ini ada 3 orang. Pertama Om siapa ini? Siapa aja tadi? Kalau ada daftar ini. Om Imam, Om Bayu, sama Om Sahroni ya. Kita mulai aja dari Om Imam. Silakan Om Imam. Ya, Om. Oh ya, sebelumnya saya mau sampaikan, artinya kemarin sudah sempat diingatkan oleh Prof. Hikmat, ditayang aja Om Imam sekalian, saya bicara. Jadi materi presentasi ini bukan hanya disampaikan untuk diperlihatkan, tapi juga disampaikan secara utuh. Artinya apa? Konten baik secara visual, ini harus dilengkapi dengan narasi. Mungkin waktu itu kan sudah pernah ingat, diminta untuk membuat narasi. Nah, ini sekarang adalah waktunya melakukan narasi secara langsung. Jadi konten secara visual itu dilengkapi dengan penjelasan deskripsi secara audio. Kita maksudkan presentasi ini adalah audio visual. Kenapa? Karena audio ini sangat mempengaruhi secara kognitif ya. Visual sudah terlihat, kemudian audio ini akan membantu membuat persepsi tentang apa yang disampaikan. Contohnya yang paling gampang adalah kalau kita nonton film ya, yang pakai efek Dolby itu atau efek yang 3 dimensi itu jauh lebih terasa. Bahkan sekarang kan film sudah 3 dimensi atau 4 dimensi. Kenapa ya? Memang ini ya, ini adalah cara kerja audiovisual. Ini harus kita kuasai juga. Jadi sebagus apapun gambar yang kita hasilkan, kalau ada orang lain atau yang lain yang bisa menyampaikan dengan lebih lengkap, pasti itu akan lebih menarik perhatian. Silakan mana Om, belum tayang juga? Ayo Om, jadi Om ini 3 orang ini terakhir, coba artinya sudah melihat contoh kawan-kawan yang sudah presentasi sebelumnya, baik yang baik atau yang hebat, itu harusnya bisa jadi masukan ya, untuk jadi kita berlomba dengan kebaikan, berlomba dengan menjadi yang terbaik. Ini keuntungan yang terakhir nih. Silakan Om Imam. Ya, terima kasih untuk Om Bahrun atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Mardianto, nomor absen 43 di angkatan 2 online training mapping using drone ini. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil pelatihan pemetaan dengan teknologi drone. Sebelumnya saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada kepala sekolah, Profesor Hikmat, kepada guru BK, Om Bahrun, kepada wali kelas, Om Anton, dan juga guru utama, Om Zul, yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Dan juga umumnya untuk teman-teman semuanya. Pengalaman yang saya rasakan selama pembelajaran sangat banyak, dan juga di setiap tahapnya juga banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Di kelas basic, saya memahami konsep dasar pemetaan menggunakan drone, kemudian memahami prosedur dan alur teknis pemetaan menggunakan drone, dan memahami proses pengolahan hasil foto drone menjadi data-data spasial. Kemudian di tahap selanjutnya, kelas Advance 1, saya mendapatkan pengalaman bagaimana memahami proses pemetaan tutupan lahan dengan hasil dari foto drone. Yang kedua, memahami proses pembuatan peta kemiringan lereng dari editing DSM menjadi DTM. Yang
selanjutnya yaitu pada kelas Advance 2 saya mendapatkan pengalaman bagaimana memahami teknik analisis keuangan untuk menilai sebuah kesesuaian tutupan lahan pada area yang dipetakan. Dan yang kedua, selanjutnya setelah melakukan teknik analisis keuangan tersebut, bagaimana caranya menyusun sebuah rencana penggunaan ruang dari analisis keuangan kesesuaian tadi. Kendala yang saya dapatkan dari pelatihan ini adalah yang pertama tidak memiliki drone, jadi saya tidak bisa mempraktekkan pelatihan yang paling pertama sekali. Yang kedua adalah harus beradaptasi dengan pelatihan daring. Jujur ini adalah pelatihan online pertama saya, jadi saya harus beradaptasi. Terutama waktu awal-awal itu banyak sekali pesan yang masuk di grup sampai ratusan, sehingga saya harus baca semuanya. Yang ketiga adalah kurang bisa manajemen waktu, dan ini adalah kelemahan terbesar saya tidak bisa manajemen waktu di antara tugas-tugas saya yang lainnya. Yang keempat adalah masalah teknis, yaitu ekstrak DTM yang kurang halus. Saat saya mengedit DSM ke DTM, itu masih saja ada benjolan kecil-kecil yang kurang halus tadi. Yang terakhir adalah spesifikasi perangkat paling rendah. Spesifikasi perangkat yang paling rendah ini menjadikan saya tidak bisa maksimal dalam melakukan pelatihan. Tapi dari sini saya sudah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Kemudian pada hasil pelatihan yang pertama, yaitu di kelas basic, ada peta foto udara. Peta foto udara ini, foto udara diambil di area lingkungan Rektorat Universitas Papua. Peta ini dihasilkan dari proses rangkaian edit dari foto drone menjadi peta ortomosaik seperti ini. Peta ini berisikan informasi hasil foto udara yang dapat digunakan untuk proses pengukuran spasial berupa titik koordinat, mengukur suatu panjang, maupun mengukur luasan sebuah objek di permukaan bumi. Foto drone ini sangat bermanfaat sekali untuk pengukuran skala detail. Bisa mengukur sebuah rumah, mengukur sebuah kebun, atau bahkan mengukur sebuah persil. Pada hasil peta yang kedua di kelas basic adalah peta kontur. Peta kontur ini menggambarkan kondisi permukaan bumi dengan garis kontur serta atribut nilai ketinggian di dalam data spasial tersebut. Garis kontur sendiri bermakna adalah sebuah garis yang menghubungkan titik ketinggian yang sama di atas permukaan bumi. Jika saya lihat, daerah tersebut merupakan sebuah bukit karena ditunjukkan dengan kontur yang berbentuk seperti huruf U atau sebuah kurva. Kemudian naik ke tahap selanjutnya pada kelas Advance 1. Kelas Advance 1 ini sudah mulai mengambil data secara mandiri. Karena di sini saya tidak memiliki drone, jadi saya mengambil data atau meminta data dari salah satu yang berada di area lokasi 48S, yaitu dari Om Cecep. Peta ini adalah, atau foto udara ini adalah di lingkungan RT1, RW 5, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Nah, pada kelas S2 ini ada dua peta sebelumnya, seperti pada kelas basic, yaitu kelas peta foto udara dan peta kontur. Dan peta ketiga, yaitu peta tutupan lahan. Peta tutupan lahan ini kita menganalisis secara visual, mengklasifikasikan kenampakan yang ada di foto udara itu. Dari peta tutupan lahan yang saya buat, tutupan lahan didominasi oleh perkebunan sebesar 70%, menunjukkan kawasan pedesaan yang perekonomiannya bergerak di bidang agrikultur berupa budidaya tanaman sayur, budidaya tanaman hias, dan lain-lain. Informasi tersebut juga diperkuat oleh Om Cecep sebagai warga sana, di mana di situ ada budidaya tanaman hias yang jika secara visual tidak akan saya ketahui. Dan berikut adalah peta dan tabel bagaimana tutupan lahan itu.
didominasi oleh perkebunan dan permukiman berada di 22%. Sisanya ada budidaya tanaman hias, jalan, kolam, dan sungai. Peta yang kedua adalah peta kemiringan lereng. Peta kemiringan lereng ini didasarkan dari data DTM yang telah kita ekstrak dari DSM tadi. Peta kemiringan lereng merupakan sebuah sudut yang menghubungkan dari dua daerah yang memiliki ketinggian yang berbeda. Kelas lereng di sini diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu datar, landai, agak curam, curam, dan curam, sesuai dengan klasifikasi dari Kementerian Pertanian. Kemiringan di lereng di area ini relatif datar dan landai. Datar sebanyak 80% dan landai sebanyak 70%. Sisanya terdapat berupa cekungan, yaitu aliran sungai yang ditunjukkan dengan bentuk poligon yang rapat pada kelas landai dan agak curam. Kemudian lanjut ke kelas Advance 2. Pada kelas Advance 2 ini kita mulai melakukan analisis secara mandiri, membuat pemetaan sebuah kesesuaian ruang. Sebelum membuat peta kesesuaian ruang, membuat parameter pertama terlebih dahulu, yaitu peta kemiringan lereng. Berhubung peta kemiringan lereng yang saya buat pada kelas Advance 1 itu relatif datar, maka saya mengklasifikasinya lagi menjadi 7 kelas, yang semulanya 5 kelas. Klasifikasi ini saya cari berdasarkan klasifikasi Van Zwiedam, yaitu kelas lereng sebanyak 0 sampai 2 derajat, 2 sampai 4 derajat, 4 sampai 8 derajat, 8 sampai 16 derajat, 16 sampai 35 derajat, 35 dan sampai 55 derajat, dan lebih dari 55 derajat. Pada peta lereng yang diklasifikasi ulang ini terlihat kelas lereng yang sangat kompleks. Kemudian pada peta kedua dari kelas Advance 2 adalah membuat peta area terbangun. Peta area terbangun ini adalah mengklasifikasikan semua tutupan lahan menjadi area yang terbangun atau yang belum terbangun. Area terbangun adalah area yang sudah dilakukan, area atau lahan yang sudah dilakukan pembangunan atau perkerasan di atas lahan tersebut. Dan di sini ditunjukkan bahwa area belum terbangun terdapat lahan perkebunan dan sungai, dan kemudian lahan terbangun adalah budidaya tanaman hias, jalan, kolam, dan permukiman. Area belum terbangun sangat mendominasi, yaitu besarannya 70% dari total luas areanya. Kemudian pada kelas Advance 2 adalah membuat peta tingkat kesesuaian tutupan lahan. Peta tutupan lahan ini di-overlaykan dari peta tutupan lahan dengan peta kemiringan lereng. Kemudian tingkat kesesuaian didapatkan diklasifikasikan dari kelas lereng. Di-overlaykan dengan kemudian setelah hasil overlay ini dilakukan tabulasi sehingga untuk memudahkan proses penilaian terhadap kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan pada peta saya ini didasarkan pada nilai kemiringan lereng dan kepadatan bangunan atau dasar bangunan sebesar 60% dari RW Kabupaten Cianjur tahun 2011 sampai 2020. Berikut adalah tingkat sesuai berada pada tutupan lahan, daya tanaman hias, jalan, perkebunan, permukiman, dan kemudian tingkat kesesuaian yang cukup sesuai itu adalah pada permukiman yang berwarna biru. Permukiman berwarna biru ini secara kelarengan sesuai karena berada, tetapi secara kepadatan bangunan berdasarkan RT RW itu tidak sesuai. Kemudian lahan yang tidak sesuai ada pada area dan permukiman.
Kenapa ini? Halo? Halo, maaf, koneksinya Terputus. tadi tidak stabil. Iya, Oke, disambung. iya. Saya lanjutkan lagi untuk area yang tidak sesuai. Area yang tidak sesuai ini dinilai dari kemiringan lereng yang di atas 15% dan kepadatan bangunannya tidak sesuai dengan RT RW, yaitu ada pada kolam, perkebunan, dan permukiman. Dan kemudian dari hasil kesesuaian itu, maka dibuatlah peta rencana penggunaan lahan. Kondisi tutupan lahan yang tidak sesuai akan direkomendasikan untuk alih fungsi lahan, dan perkebunan yang tidak sesuai akan dijadikan RTH. Permukiman yang tidak sesuai tadi, karena lerengnya di atas 15 derajat, dan juga padatannya sangat tinggi, diarahkan untuk beralih fungsi menjadi hortikultura, karena hortikultura ini dapat mampu mengkonservasi lereng, yaitu tanaman hortikultura itu adalah budidaya tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, dan juga tanaman hias. Kemudian ketidaksesuaian yang ketiga adalah pada RTH, pada perkebunan yang berada di tengah-tengah permukiman. Perkebunan ini dinilai karena aksesnya sulit, tertutup oleh perkebunan, dan juga dipagar dari jalan jika dilihat dari foto udara. Maka perkebunan ini direkomendasikan menjadi RTH. Alasannya adalah berdasarkan penelitian sebuah kebutuhan ruang terbuka hijau di Kabupaten Sumedang, yaitu untuk lingkungan RT yang memiliki 250 jiwa, maka disarankan untuk memiliki ruang terbuka hijau lingkungan RT. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa jika rumah yang ada di RT 1 ini sekitar 100 meter persegi dan juga dikalikan dengan luas area keseluruhan di lingkungan RT 1 adalah 1,2 hektar atau 1.200 meter persegi, maka didapat di lingkungan RT ini ada 480 jiwa. Maka dengan itu, ruang terbuka hijau ini dibutuhkan untuk lingkungan RT 1, RW 5, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Untuk sesi terakhir yaitu penutup, ada pesan saya untuk para guru adalah jaga kesehatan dan semangat dalam menyebarkan ilmu ke seluruh negeri. Semangat kalian luar biasa dan niat kalian juga sangat mulia. Semoga apa yang kalian korbankan, apa yang kalian lakukan mendapatkan balasan yang berkali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan untuk rekan-rekan adalah saling jaga silaturahmi walaupun pelatihan ini telah selesai. Kemudian saya merasakan kesan selama mengikuti kegiatan ini adalah ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dari para guru dan rekan-rekan. Kemudian saya memiliki harapan semoga kegiatan ini semakin berkembang dan semakin memberi banyak manfaat khususnya kepada negeri tercinta ini. Kemudian saya berkomitmen untuk sanggup mengamalkan dengan ikhlas semua ilmu dan pengalaman yang saya dapat dari pelatihan ini. Terima kasih. Sekian Om Bahrun, saya kembalikan. Oke Om, terima kasih atas presentasinya. Kita lanjutkan ke Om Sahroni. Om Sahroni. Halo. Ya, halo. Nah, silakan Om, ditayangkan. Baik, Om. Udah kelihatan, Om.
Sudah, tinggal di full screen. Ya, lanjut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saroni, nomor absen 75 dari angkatan 2. Ya, untuk keseharian saya masih mahasiswa. Masih angkatan 2019. Ya, langsung saja. Untuk pengalaman selama dalam proses pembelajaran ini, saya bersyukur mengikuti pelatihan di kelas online pemetaan ini karena banyak pengalaman yang saya dapatkan, terutama dalam bidang pemetaan. Yang kedua, itu memiliki semangat untuk mempelajari lebih banyak dalam bidang pemetaan. Ya, karena saya kan di jurusan saya PK Perencanaan Wilayah Kota, jadi lebih akrab di bidang pemetaan. Jadi saya lebih pengen tahu lagi pemetaan itu digunakan untuk apa semua. Yang ketiga, dapat mengenal teman baru dari tiap-tiap daerah. Ya, next. Ya, untuk kendala dan hambatan selama proses pembelajaran, yaitu ini penggunaan aplikasi Agisoft, karena ini kan masih baru pertama kali saya gunakan dalam memproses atau mengolah data. Dengan aplikasi Faston, Geomatikal, nah itu aplikasi yang baru-baru saya jumpai, karena saya baru kali ini mengolah data dari hasil foto drone. Untuk yang kedua yaitu pengolahan foto udara hasil drone. Saya baru pertama kali mengolah foto udara, ya yang biasa saya menggunakan citra satelit. Saat ini dalam proses ini saya belajar untuk pengolahan hasil drone. Yang ketiga yaitu menerbangkan drone. Ya, kalau untuk penerbangan drone saya belum pernah karena belum memiliki drone-nya. Next, untuk peta foto udara. Untuk di kelas basic yaitu kita mempelajari foto udara. Foto udara merupakan gambar yang diambil dari ketinggian tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dari gambar tersebut dapat memperoleh informasi melalui interpretasi dari objek-objek yang berada dalam gambar, sehingga kita dapat mempresentasikan dalam bentuk pemetaan maupun by data. Adapun informasi yang dapat diperoleh dalam peta ini yaitu kita memperoleh titik pal batas, luasan lingkungan, dengan jarak pengukuran pal batas. Yang kedua di kelas basic yaitu peta kontur. Untuk peta kontur merupakan garis hayal yang mempresentasikan titik permukaan bumi dengan ketinggian yang sama pada permukaan bumi. Oleh karena itu dalam peta ini kita dapat memperoleh informasi ketinggian berdasarkan kondisi aktualnya, ketinggian permukaan bumi. Yang selanjutnya peta kemiringan lereng. Peta kemiringan lereng merupakan permukaan bumi yang mempresentasikan sudut kemiringan tertentu dengan tampilan bidang yang horizontal. Dalam hal ini, peta kemiringan lereng dapat menginformasikan tingkat kemiringan bidang tanah berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Ya, untuk standarnya saya menggunakan SK Mentan nomor 837 tahun 1980. Ya, untuk klasifikasinya saya bagi 5 yaitu datar, landai, agak curam, dan sangat curam. Selanjutnya peta tutupan lahan. Peta tutupan lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang diamati merupakan sesuatu hasil pengaturan aktivitas yang dilakukan pada tutupan lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada tutupan lahan tersebut. Ya, untuk standarnya saya menggunakan SNI nomor 7645 tahun 2010 tentang klasifikasi tutupan lahan. Ya, adapun presentasi tutupan lahan yang saya peroleh yaitu
jalan utama memiliki presentasi 1%, yang kedua jalan lokal memiliki presentasi 2%, dan lahan kosong 11%, sawah 60%, vegetasi 3%, bangunan 22%, dan lapangan 1%. Ya, untuk tutupan lahan ini didominasi oleh persawahan. Peta terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun merupakan suatu yang telah terdapat aktivitas bangunan ataupun perkerasan pada suatu bidang tanah. Informasi yang dapat diperoleh dalam peta ini, kita dapat mengetahui daerah yang terbangun dan tidak terbangun. Dan kita mengetahui luasannya. Untuk lahan terbangun memiliki luasan 2,48 hektar, sedangkan yang tidak terbangun memiliki luasan 8,38 hektar. Luas total 10,8 hektar. Untuk peta indikasi keterlanjuran ruang, peta indikasi keterlanjuran ruang merupakan lahan terlanjur dibangun yang tidak sesuai dengan kemiringan lereng 0-8%, yang di atas kemiringan lereng tersebut tidak diperbolehkan diperuntukkan sebagai permukiman, dikarenakan memiliki risiko tinggi dalam bencana tanah bergerak. Informasi yang dapat diperoleh merupakan ruang yang terlanjur digunakan sebagai perumahan dan diketahui masing-masing luasannya. Dalam peta ini kita dapat mengetahui daerah-daerah yang tidak sesuai dalam perencanaan. Ini ada perumahan yang melebihi kemiringan lereng. Yang belum terlanjur yaitu memiliki luasan 10,8 hektar dengan presentasi 99,54%, dan yang terlanjur yaitu memiliki luasan 0,05 hektar dengan presentasi 0,46%. Peta indikasi kesesuaian ruang merupakan ruang terbangun tidak sesuai dengan standar perencanaan. Dalam menentukan indikasi kesesuaian ruang merupakan hasil overlay antara tutupan lahan dan kemiringan lereng. Informasi yang dapat diperoleh indikasi kesesuaian ruang adalah dapat mengetahui lahan yang tidak sesuai dan sesuai berdasarkan luasannya. Dalam peta ini kita dapat dipresentasikan lahan yang tidak sesuai dan sesuai. Penutup, pesan dan kesan dan harapan. Dalam mengikuti kegiatan ini, saya pribadi sangat mengucapkan banyak terima kasih karena memiliki pengalaman baru dan memiliki ilmu pengetahuan baru, terutama dalam bidang pemetaan dengan aplikasi drone. Untuk kesediaan saya bersedia membagi pengetahuan ini kepada teman-teman yang terutama teman-teman mahasiswa angkatan saya untuk tingkat regional. Terima kasih, Om. Singkat sekali, Om. Ya, Om. Ya, singkat sekali presentasinya. Baru belajar presentasi, Om. Apa kamu sekarang masih kuliah atau? Iya, masih kuliah. Masih angkatan 2019 di UNTAD. UNTAD itu mana? Universitas Tadulako di Palu. Tadulako. Iya. Ya. Ya, selanjutnya Om Bayu. Sudah siap, Om Bayu? Bisa dicoba. Om Bayu. Om Bayu, monitor Om Bayu. Waduh. Nggak bisa ya.
Halo Om Bayu. Nggak ada ya? Mana nih? Ada lagi? Atau sambil nunggu Om Bayu, saya minta 3 orang harus bertanya sini atau berkomentar. Silakan kawan-kawan nyalakan mic-nya dan bertanya. Kemarin sudah berani presentasi, sekarang juga harus berani bertanya. Tante atau Om? Yuk, jangan dianggurin yang sudah presentasi. Siapa nih yang jarang bicara? Hmm. Yuk, nggak ada yang mau bertanya ini? Atau dianggap nggak ada aja presentasinya? Halo. Ya, Om Cecep. Maaf Om, agak berisik nih, pinggir jalan. Ya. Silakan Om Cecep. Saya tanya ya, Om. Suaranya jelas ya? Kedengeran? Oh iya. Ini saya sih tanya ke para peserta tadi. Soalnya nggak cuma yang presentasi aja. Jadi dari 0 sampai 100%, berapa persen sih semangat kita itu untuk mengikuti pelatihan ini gitu. Semangat apa sih kita gitu. Kalau saya sendiri sih ternyata apa kalau misalkan bisa ada lebih dari 100%, saya lebih dari 100%. Saya sih nanya bukan ke yang presentasi aja, mungkin ke teman-teman yang lain. Ya. Silakan pemateri. Tadi ada 2 orang, satu-satu. Silakan jawab. Ya, saya dulu Om. Nah, gitu Om. Ayo, siap. Silakan. Semangat dalam mengikuti pelatihan ini. Kalau misalkan dari skala 0 sampai 100, saya untuk awal-awal itu 100%. Tapi di pertengahan jalan itu mulai kelas advance 1 itu udah menurun jadi 80%. Itu alasannya adalah karena pertama waktu masalah teknis waktu membuat peta kelerengan itu tuh di laptop saya tuh ada masalah. Jadi saat melakukan reklasifikasi, kalau nggak salah reklasifikasi atau dalam proses lognya itu laptop saya tuh nyampe ngehang gitu, nyampe harus dimatikan paksa. Itu aja Om. Jadi itu berupa hambatan aja sih yang jadi 80%-nya itu. Misalnya ini jujur kalau misalnya untuk pelatihan ini saya memiliki penasaran yang tinggi. Cuman ya masih ada yang belum terpecahkan karena kan saya tidak punya drone, jadi nggak bisa praktek untuk penerbangan drone-nya itu. Sekian. Terlepas dari memiliki drone, kita sudah sepakat dari awal bahwa Om Zul juga beberapa kali menyampaikan drone itu bukan mandatori, artinya yang utama dari sini adalah kemampuan untuk analisa spasial, Om. Dan untuk masalah teknis, mestinya sih di level basic maksimal di level advance 1 itu sudah selesai, karena memang yang paling berat itu memang di level 1 untuk rendering ya, rendering pada saat kita bikin peta ya.
Rasanya sih seperti itu. Tapi tidak apa-apa, ini kan jujur aja. Kalau dari Om Sahroni gimana? Iya, kalau dari saya semangatnya itu dari 1 sampai 100 mungkin 85% lah. Karena saya sudah untuk semangat saya membagi waktu saya dalam waktu-waktu ini saya dalam proses ujian, jadi saya harus membagi waktu untuk ujian dengan belajar di kelas online. Karena saya bertekad untuk agar dapat ini menimba ilmu, karena untuk materi ini kan kita tidak dapat di kampus, jadi untuk semangatnya semangat 80% untuk mempelajari ini, karena ini kan bidang saya juga dalam pemetaan, dan ini hal baru juga yang saya peroleh dari kelas online ini. Ya. Oke. Kalau saya lihat tadi pengakuannya artinya keinginan atau semangatnya masih besar, tapi kenapa juga terakhir ya presentasinya? Iya, soalnya baru selesai ujian. Kemarin masih ujian presentasi lewat Zoom juga di kampus. Jadi ini baru selesai ujian, makanya saya baru ini bisa presentasi. Oke. Memang di level Advance 2 ini bukan hanya masalah teknis saja untuk yang bisa jadi kemampuan yang diuji, tapi manajemen, karena Om Jul kan sempat bilang kalau di awal masih prajurit lah, itu masih balok aja ya. Tapi yang di level 1 sudah mulai naik, udah perwira. Nah, kalau sudah di level 2 ini sudah perwira tinggi, sudah jenderalnya gitu. Jadi yang dihadapi bukan hanya sekedar masalah teknis, tapi lebih ke manajemen, kemudian troubleshooting, manajemen waktu, dan manajemen resiko. Itu yang kita berharap ya memang ini yang diberikan untuk dipelajari supaya apa yang sudah kita berikan ini bisa dimanfaatkan dengan baik pada saat melaksanakannya, atau juga kita berharap ini bukan hanya pekerjaan orang per orang personal, tapi adalah kita akan nantinya sampai pada pekerjaan tim. Bisa saja Mas Om Imam ini bisa handle satu tim yang terdiri dari 10 orang mappers atau juga banyak orang. Nah, itu kita minta kemampuan ini harus ditumbuh kembangkan. Jadi bukan sekedar bikin gambar spasial, tidak. Itu sih level 1, level 2 saja. Kalau sekarang sudah lebih ke arah manajemen pekerjaan dan tantangannya, manajemen risiko juga. Seperti itu kira-kira. Nah, saya mau tanya, nih ada yang belum pernah saya lihat. Om Jati monitor ini. Halo Om Jati, ini jangan-jangan pada cuma nyalain handphone terus ditinggal tidur, jadi masuk kotak nih handphonenya atau laptopnya, supaya kelihatan hadir aja ya. Karena yang nyala videonya cuma beberapa orang. Ya, Om Romi, silakan Om Romi. Komentarnya. Belum nyala suaranya. Ya. Halo. Oke, silakan Om. Oke. Ini di luar ini ya, di luar pembahasan kita sekarang sih, Bang. Jadi kan kemarin saya nanya nih ke Om Zul, bisa nggak peta hasil drone ini dijadikan bahan untuk mencegah kebakaran hutan, Bang. Kan sebentar lagi kan ini nih, musim kemarau nih. Itu aja, Bang. Bisa. Mungkin lebih ke arah prediksi ya, Prof ya. Ini mungkin arahnya selain dokumentasi adalah prediksi ya, karena ini kan kebakaran hutan ini bukan sekali 2 kali, ini berulang. Gimana itu sih?
Satu parameter. Gimana, Prof? Nggak sulit sih kalau kita tahu parameternya. Sorry, saya ini mati lampu nih, jadi cuma masih nih. Jadi pakai apa namanya, pakai sinyal ini Telkomsel. Mesti mati ya. Jadi gini, kita harus, siapa tuh tadi yang nanya, Om Romi ya? Om Romi ya. Iya, Jadi Bang. harus tahu yang disebut dengan kebakaran itu ada 3. 1 adanya bahan bakar, 2 adanya panas api, yang ketiga adanya oksigen. Itu. Nah, jadi segitiga api itu. Dengan segitiga api, Prof. Segitiga api, ya. Oksigen, bahan bakar, sama panas. Tinggal diturunin aja parameter itu. Jadi kalau misalnya bahan bakar, lihat tuh ada yang kekeringan enggak di situ. Misalnya bahan bakar, bahan yang terjadi kebakaran kan itu kan diinterpretasi. Naikin drone, terbangin, itu kan. Kemudian interpretasi apa yang jadi faktor trigger terjadinya kebakaran misalnya. Itu tetap ya prinsipnya 3 faktor tadi. Nah kemudian juga dilihat ada nggak pergerakan orang gitu. Jadi pergerakan orang ini misalnya ada orang masuk ke dalam suatu kawasan hutan yang memang di situ itu apa namanya bertani misalnya kan, bikin ladang atau macam-macam, itu punya potensi masuk. Jadi sama sih dengan yang dilakukan oleh sistem satelit NOAA ya, NOAA itu kan juga pakai parameter itu. Sama aja. Ini kalau misalnya mau lebih detail, ngambil dari parameter itu, ya kan, misalnya ada, nah itu misalnya data drone masukin, nah itu ada nggak yang punya potensi dia untuk terjadinya pembakaran seperti tadi kan? Itu. Kemudian kalau misalnya suhu, tinggal overlaykan aja dari data BMD-nya. Ya, data BMD kan bisa diambil tuh, entah itu dari data satelit atau misalnya data dari stasiun pengamat terdekat sih. Tapi kalau kasus di Indonesia sih nggak bisa ketahuan, itu kan perilaku masyarakat. Karena kalau misalnya modelnya slash and burn atau misalnya pada yang apa namanya pembakaran itu kan jauh lebih dulu. Kalau misalnya pakai contoh pembakaran kurang lebih sekitar 30 juta per hektar itu pembakaran. Kalau dibakar itu kan paling berapa juta, 1 juta tidak selesai yang bayar orang itu. Nah ini yang kadang-kadang menjadi masalah juga. Gitu. Dulu saya yang bantu bikin peraturan NHLH tentang indikator kebakaran hutan. Jadi yang masalah itu kan di kita yang di Indonesia kebanyakan itu ya kayak gitu. Jadi bukan karena faktor alam, tapi karena faktor manusia dalam dia kebakaran yang lain. Jadi kalau faktor manusia biasa aja, taikin aja udah. Drone lihat pergerakan ada kemungkinan stress event enggak gitu kan. Gampang sih itu yang itu. Jadi misalnya biasanya di situ daerahnya udah mulai terbuka gitu kan. Di Indonesia ini sekarang hampir jarang kebakaran lahan, kebakaran hutan yang tidak disengaja gitu kan. Itu aja. Itu. Jadi kalau misalnya kita mau, kecuali yang beberapa titik juga sekarang udah jarang tuh yang kebakaran, karena kita sistemnya sih kebanyakan tropical climate, iklim tropis, nah kelembabannya juga tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kejadian kan bukan cuma personal, tapi yang bakar-bakar itu juga perusahaan gede. Karena kalau misalnya tidak dibakar mahal, itu bisa nyampe 30 juta itu kalau benar-benar itu per hektar. Mana ada mau perusahaan bayar sebegitu. Nah ini yang masalah perilaku sosial sih ya, masalah perilaku gitu. Jadi walaupun memang udah ada beberapa metode yang dilakukan, misalnya untuk pengendalian itu ya, gulma sebelum ditanamin.
Nah itu saya pernah pakai drone di uji coba sama salah satu perusahaan pestisida internasional. Efektif juga sih. Jadi daripada misalnya dibuka kemudian dibakar, mendingan pakai drone. Terbangnya pakai herbisida kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk prediksi ya kayak tadi lah. Kita ingat rumus dasar segitiga api, air, segitiga api itu ada bahan bakar, ada panas, ada oksigen. Itu aja sih. Gitu. Kalau di Indonesia ada 4, Prof. Apa itu? Manusia. Kesempatan, Prof. Satu lagi kesempatan. Bahaya. Makanya nggak selesai. Kepala gitu kan? Kepala hitam, Om. Iya, kayak gini Om, kayak ini kan masalah yang kita bahas ya. Saya baru ingat tuh, dulu waktu di tahun kemarin waktu ngajarin JIS di Taiwan, itu kaitannya dengan masalah sebaran demam berdarah. Jadi kayak tadi misalnya kan kita lihat gitu kan, ada nggak itu yang potensi untuk breeding daripada nyamuk Aedes aegypti misalnya. Sama misalnya kita ketemu dengan tangki air misalnya kan, kita kan pakai drone dengan terbang di bawah 100 meter tuh, atau di 200 meter kan ketahuan tuh. Dengan pixel kurang lebih sekitar 2 sampai 5 cm kan. Oh ini ternyata ada tangki air gitu kan. Nah tangki air kalau misalnya ketemu kan itu ada breedingnya ya. Ada untuk breeding pembiakan, kemungkinan potensi pembiakan apa namanya Aedes aegypti untuk demam berdarah. Ya. Tinggal bikin titik situ, lingkarin 100 meter. Ya di wilayah 100 meter itulah yang punya potensi untuk terjadinya Aedes aegypti gitu ya. Demam berdarah itu gampang sekali. Jadi kayak analisis yang kita lakukan nih kan itu masih berbasis terhadap kesesuaian ruang ya. Nah ini bisa dikembangkan untuk yang lain gitu. Apalagi sekarang kan musimnya COVID kan. Jadi ternyata ada juga yang beberapa jumlah yang menyatakan bahwa COVID juga udah bukan cuma misalnya di droplet gitu kan, tapi di kotoran manusia dan lain sebagainya, air mani gitu kan, itu udah ada orang yang mempublish seperti itu gitu ya. Nah, jadi secara sistemik, jadi artinya gini, kalau kita ketemu misalnya di situ ada tempat pembuangan tinja gitu kan, ya kira-kira radiusnya berapa meter, tingginya kemana, ada kemungkinan tuh gitu kan, penjalanan suatu penyakit gitu. Nah itu yang memang maksud saya pemikirannya bisa dieksplorasi ke hal-hal yang lain. Jadi tidak hanya misalnya aturan terkait dengan tata ruang, tapi juga terkait dengan sanitasi. Jadi biasanya gini, kebetulan kan di dalam JIS itu, nanti salah satu outputnya itu adalah spatial modeling. Spatial modeling atau pemodelan spasial. Kita tahu yang namanya model itu adalah simplikasi atau penyederhanaan daripada real world, dunia yang nyata. Nah, ini saya dulu seringkali membuat modeling ini. Jadi misalnya ada kawasan hutan, tiba-tiba dia berubah jadi pertanian lahan kering misalnya, itu dampak banjirnya seperti apa, gitu. Ya. Jadi banyak itu basisnya adalah spasial, gitu kan. Nah ini cuman masalahnya gini, yang disebut dengan spatial modeling itu ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa kita harus memahami parameter-parameter apa, ya kan, yang mempengaruhi terhadap perilaku sistem. Misalnya seperti tadi, kita mau bikin parameter modeling tentang forest fire, kebakaran hutan. Nah, kita harus tahu ilmunya. Minimal tadi ya, untuk terjadinya forest fire itu adalah 3 faktor. Ada oksigen, ada bahan bakar, dan panas atau api. Nah, kemudian dari situ kita bikin modeling lagi. Jadi tadi kita tahu parameternya,
Yang kedua adalah interaksi antar model itu, antar parameter itu. Jadi itu aja sih sebetulnya. Jadi misalnya ini akan mempengaruhi apa gitu ya. Seperti misalnya tadi kalau misalnya bahan bakar itu kadar kadar airnya dia lebih rendah daripada yang lain. Jadi makin rendah kadar airnya, dia potensinya kan akan makin kering, makin gampang untuk dibakar. Jadi hubungannya dia dengan yang lain adalah seperti apa gitu kan. Jadi itu bisa dibikin seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya kita nggak mau ribet, misalnya tahulah, ternyata parameter kebakaran hutan di suatu wilayah itu karena ekstensifikasi lahan misalnya. Nah itu kan ada modelnya tuh, ekstensifikasi lahan, dia berkaitan dengan tekanan penduduk, ya kan, terhadap lahan. Itu ada rumus, coba dicari aja rumusnya, saya kalau nggak salah, atau siapa lah situ kan. Nah, termasuk juga kalau misalnya orang kenapa dia lari. Jadi gini, kalau memang di luar di luar perusahaan yang besar, masyarakat itu kan semakin ke arah berbasis lahan, sesungguhnya kan skill yang dibutuhkan akan semakin sedikit, ya kan? Jadi kayak gini lah, kayak misalnya kita bertani kan, ya artinya dengan cangkul pun kita masih bisa gitu kan. Nah, karena dia basisnya adalah di produksi. Tapi kalau misalnya bidang pekerjaan yang sudah mengarah ke jasa, itu dia semakin kompleks. Kayak misalnya kita nih, ini kan bagian daripada sektor jasa nih, mapping ini. Kan lebih kompleks gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya para petani di lapangan gitu ya, yang menyuplai pangan, dia memang teknologinya akan lebih sederhana. Tetapi kesederhanaan ini, dia akan membawa implikasi yang sangat besar. Kalau misalnya dia didukung oleh teknologi yang kita miliki, misalnya kayak drone gitu kan. Kayak drone. Ini sebetulnya kalau misalnya kita mampu melakukan sharing, ini dalam waktu beberapa hari aja bisa selesai tuh. Yang namanya sistem, ya kan? Jadi bagaimana smart sistemnya itu di smart agriculture untuk mendapatkan presisi itu udah bisa sebetulnya. Nah itu ya. Jadi yang penting kita tahu, mau itu prediksi kebakaran hutan, mau itu prediksi banjir dan sebagainya. Yang penting kita tahu parameternya apa saja. Yang kedua adalah formula. Jadi formulanya bagaimana gitu ya, regresinya atau hubungan satu dengan yang lain. Kira-kira itu aja sih sebetulnya. Cuma nanti masalah pilihan formulasinya di dalam regresi itu kan ada yang linear, non-linear, kuadratik, dan lain sebagainya. Itu tergantung daripada perilaku sistem. Itu ya, perilaku sistem. Gitu ceritanya. Ya, Om. Terima kasih Om ya. Yang penting itu dulu, tahu dulu parameternya. Kalau gitu. Drone ini hampir sama dengan analisis satelit gitu ya. Cuma ini lebih detail. Itu kan, lebih detail. Jadi kalau misalnya gini nih, bisa kita menentukan misalnya potensi kebakaran hutan. Satu misalnya, ada nggak jumlah kali terbang itu lihat peladangan gitu kan. Nah kalau itu orang udah mulai peladangan masuk, atau ada jalan masuk situ, itu adalah salah satu potensi terjadinya kebakaran lahan misalnya kan. Jadi sekali lagi sampai saat ini yang namanya gini, yang namanya bencana itu ada dua sisi. Gitu kan. Dulu saya pernah bantu di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Daerah, kan ada bagian soal bencana. Nah, jadi bencana itu akan dibagi dua. Satu adalah karena memang di-trigger oleh kejadian alam, itu yang disebut dengan natural disaster, kayak misalnya gunung meletus, gempa bumi, itu adalah yang dipacu oleh kejadian alamiah. Ada juga yang memang bencana itu di-influence atau dipengaruhi oleh activity manusia, gitu kan. Misalnya bagaimana misalnya perubahan lahan mempengaruhi bencana, ya ada banjir, longsor, macam-macam
itu adalah intervensi manusia di dalam pengelolaan sumber daya alam gitu. Nah itu, jadi yang apapun bisa lah gitu kan. Jadi patokannya gini, drone ini ya, jadi jangan, kalau saya sih jangan melihat alatnya memang kecil, tapi kemampuan kameranya, kemampuan dia mengakuisisinya itu luar biasa gitu kan. Jadi boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh satelit dalam processing image-nya itu sesungguhnya bisa dilakukan oleh drone. Cuma karena drone untuk CPU ini baru berkembang dalam kurang lebih 10 tahun ini, pemanfaatan image-nya itu di dalam di dalam kehidupan sehari-hari ini nggak banyak gitu ya. Gitu. Jadi misalnya awalnya kan dari sejarahnya itu dia untuk kebutuhan militer sih yang namanya drone. Baru tahun 80-an udah mulai dicoba-coba untuk kepentingan sipil. Nah baru di booming sekitar tahun 2010-an. Kalau misalnya ini bisa digunakan untuk misalnya civil aviation untuk digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi awalnya itu berkembang untuk video, untuk misalnya foto still, kemudian berkembang ke videografi. Ternyata ini naik lagi nih pemanfaatannya, gitu kan, untuk monitoring resources, monitoring sumber daya alam. Nah dari monitoring sumber daya alam berkembang lagi, gitu kan, untuk misalnya analisis vegetasi dan lain sebagainya. Nah malah sekarang ini drone ini udah masuk ke dalam generasi ke-6. Jadi generasi ke-6 ini adalah drone yang memang kalau yang drone generasi ke-5 ini yang misalnya kayak thermal gitu kan, itu generasi ke-5. Thermal kemudian multispektral itu adalah drone ke-5. Nah sekarang kita akan masuk ke drone generasi ke-6. Jadi generasi ke-6 ini dia sudah dilengkapi dengan informasi yang terkait dengan Internet of Things, gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan swarm drone. Jadi swarm drone ini misalnya gini, kita memberikan pestisida ini berapa dengan melihat kondisi di daerah yang akan diberikan pestisida atau herbisida, itu sudah kita tangkap, kemudian masuk ke dalam satu perhitungan, dan nanti Terputus, Prof. Halo. itu Om, gitu ya, masuk ke generasi ke-6, ya kan? Jadi kalau generasi ke-7 itu drone itu udah kayak robotik, dia melayani kebutuhan kita, tinggal ngedip aja tangan langsung pulang gitu kan. Nah ini yang, tapi ini saya juga lagi mempelajari swarm drone ini, gitu kan. Kemarin ada perusahaan pestisida yang minta untuk uji coba di wilayah, kalau nggak salah di Palembang sama Riau lah. Dia minta di dua daerah itu dengan beberapa ketinggian. Mudah-mudahan ini jalan bulan Agustus atau September kalau COVID-nya udah mulai turun. Nah itu Om, jadi makanya saya ceritain di sini biar ini menjadi sebuah tantangan ya Om. Ternyata ketika kita selesai di Elspan 2, sesungguhnya challenge di dunia perdronan ini bukan makin sederhana, tapi makin kompleks gitu. Makin kompleks, makin menantang dan lain sebagainya. Makanya saya juga mengharapkan ini kita sudah mulai melakukan pemikiran integrasi atau yang dibilang oleh guru BK ini, bolehlah kita mulai mencoba tentang imaginary project gitu ya. Artinya itu yang mengintegrasikan keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Contoh ya, kayak kemarin Om Putu bilang tentang dashboard tentang dashboard GIS ya, dashboard GIS. Saya sebetulnya pernah merancang berbagai informasi yang sesungguhnya itu bisa dimodelingkan menjadi satu buah keputusan, gitu ya. Nah, cuman itu integrasinya dari
berbagai sumber ya. Jadi misalnya ada data GIS, ada misalnya jasa Lumah dulu, ada juga misalnya data macam-macam lah. Ya kalau misalnya kita lihat itu kayak misalnya data-data di kependudukan dan sebagainya, itu masuk ke dalam sebuah formulasi statistik, gitu kan. Nah dulu itu datanya itu ya itu udah terkategori apa kalau yang di dalam ilmu ilmu informatika itu namanya data mining. Salah satu bentuk data mining ini unsurnya adalah GIS gitu. Nah ini yang saya dulu pernah punya sertifikat dari Stasi di Afrika tuh sama Bahrun. Cuma kesini-sininya kan usia tambah males saya bikin yang kayak begitu kan. Itu. Kalau dulu saya ya adalah beberapa proyek spread yang pernah saya tangani untuk masalah itu. Jadi makanya saya kemarin ingat tuh dashboardnya adalah seperti itu. Jadi masanya ditambahin lagi gitu kan. Itu tambahin lagi sehingga itu masuk ke decision support system. Ini yang mungkin coba teman-teman yang bermain atau punya background di komputer atau IT untuk menggali kembali apa yang disebut dengan data mining. Memang tidak banyak di dalam ilmu informatika atau komputer yang berbicara tentang spasial. Tapi sesungguhnya kolektif kumpulan daripada pendekatannya itu yang disebut dengan data mining. Salah satu data tadi saya sebutkan itu adalah spasial data. Gitu, itu ya. Ini menarik nih kalau misalnya komunitas ini bisa melakukan data mining yang basisnya adalah spasial masuk situ. Nanti saya guide lah gimana cara bikinnya. Cuman saya udah benar-benar lupa masalah programmingnya. Karena itu programming jadi teman-teman saya bikinnya di Linux dong, di Linux itu Linux yang banyak sih di Linux itunya karena memang dia free ya, free gitu kan. Cuma saya terus terang nggak ngerti om, karena di dalam membangun data mining itu kan ada yang disebut dengan sistem expertnya gitu kan, kemudian programmernya dan lain sebagainya. Itu satu tim sih dulu itu yang bikin gitu. Jadi bukan hal yang nggak mungkin gitu ya. Belum lagi yang terkait dengan artificial intelligence. Nah yang ini yang dikembangin oleh beberapa teman di komputer karena ada juga yang artificial intelligence. Jadi kebetulan kan suhu kita ini di Gunadarma Om Akbar ini dia itu ahli artificial intelligence. Dia malah sebetulnya kalau nggak sibuk itu dia pernah saya lihat dia sudah mampu mengidentifikasi objek. Jadi bukan hanya misalnya objek yang still atau yang diam kayak itu. Dia sudah berhasil mengidentifikasi objeknya itu dalam bentuk yang gerak, video. Jadi misalnya ada orang yang jalan, ini orang, ini mobil, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada yang lucu nih Om Bang. Pas bareng sama saya diliatin kan, itu ternyata ada orang lewat. Nah ternyata dia yang lewat itu bukan orang biasa. Itu bukan begitu Om. Bagian monyet Om. Nah, bagian monyet kan di bawah itu si monyetnya itu pas dilihat diidentifikasi monyetnya itu dianggap bayi. Oh saya bilang Alpar ini gagal nih. Jadi menarik nih kalau misalnya kita pelan-pelan nih ya, pelan-pelan. Nah gini pelan-pelan aja karena nanti pasti akan kita akan challenge juga gitu. Akan challenge juga. Ini nanti artinya ke sana, ke data mining. Kalau orang udah bicara tentang data mining itu adalah big project loh. Yakin itu. Saya yakin itu bisa big project. Jadi bukan lagi servernya itu segede ini kan, itu segede gedung Jakarta nggak ada.
kan, untuk industri apa namanya, untuk infrastruktur yang strategis itu gedungnya ada itu, ya kan? Saya pernah tahu lah. Gitu. Ini kalau ini dibangun oleh komunitas, bukan tidak mungkin loh yang biasa gitu. Gitu. Jadi misalnya apa namanya, ya modeling itu bisa dibangun. Gitu kan. Dulu ada, saya pernah belajar banyak saya tentang itu. Apa mungkin teman-teman ada yang tahu lah yang basisnya di komputer IT, itu yang disebut dengan SNA, Social Network Analysis. Nah, itu. Jadi saya senang dulu, kira-kira 7-8 tahun yang lalu saya mempelajari itu. Enak banget gitu ya. Memang itu ada beberapa software yang nge-grab-nya ya, misalnya ada yang bisa nge-grab di Facebook, ada yang di Twitter, ada yang di mana, yang di berbagai media sosial. Itu kan di dunia ini lebih dari 300 media sosial. Itu ada yang gratis sama, jadi senang cek gitu kan. Oh ternyata yang ngomongin Om Bahrun ini, misalnya nih Om, klik aja gitu, Muhammad Bahrun, yang ngomongin Om Bahrun itu dari mana aja? Ada yang dari daerah A, daerah B, daerah C, macam-macam. Itu kelompok. Gitu. Di situ disertifikasi siapa yang pertama ngomongin Om Bahrun. Nah itu yang ketangkep Om. Saya jadi tertarik nih Om Hikmat. Sorry memotong opung belum lupa nih. Jadi saya mungkin kemarin kita sempat bicara kan, artinya apa yang, dan banyak juga yang bertanya apa kira-kira setelah kelas ini berakhir tugasnya seperti apa. Kalau saya berpikir harusnya ada semacam apa ya, project ya, nggak usah besar-besar lah, artinya kecil-kecil saja tapi yang sifatnya praktis. Bagaimana memanfaatkan apa fitur-fitur yang minimal yang sekarang sudah dikuasai dan beberapa yang ke depan. Contohnya kemarin kan juga disampaikan Om Putu ya, tentang dashboard itu. Kemudian juga Om Miswar kemarin saya dengar tadi siang udah bilang dia mau bikin tour virtual yang diajarkan Om Dekan. Banyak yang artinya contoh yang sederhana saya pikir seperti ini. Ini kan sekarang banyak marketing yang artinya biasa dengan cara fisik ya, artinya dia menyampaikan sesuatu dengan harus memperlihatkan fisiknya. Tapi kan sekarang ke depannya itu udah nggak berlaku lagi. Dulu orang nyebar brosur udah kayak nyiram jalan kan. Sekarang sudah tidak. Ke depannya lagi makan sudah tidak bisa begitu lagi. Tadi seperti Om Mas, siapa nih yang harus disampaikan? Kira-kira potensial buyer ini siapa? Tapi kita juga mesti menyiapkan toolsnya. Contohnya gini Om, kita mau jual rumah, kita mesti ngasih tahu rumahnya di mana, seperti apa yang menarik ke rumah kita, apa yang mungkin bisa dijadikan nilai jual dalam suatu kesempatan singkat. Spasialnya mungkin sekali menyampaikan itu. Nah ini proyek-proyek kecil yang mestinya mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita di kampus kan mesti mengajukan dulu, kemudian baru gini, jadi maksudnya kan gini nih. Saya mungkin pernah bikin artinya bukan aplikasi yang dibikin. Jadi yang namanya sekarang ini kan nggak perlu kita bikin aplikasi. Ya. Tapi yang harus kita pahami, pola pikir kita itu harus, istilahnya itu ada yang dikenal kalau di dalam dunia ya, mungkin teman-teman yang main di IT itu apa yang disebut dengan rekayasa perangkat lunak gitu ya. Software engineering. Nah ini software engineering itu yang paling sederhana kan dari software yang memang itu bisa, jadi gini, kesalahan kita, ketidaktepatan kita ini selalu melakukan pekerjaan hanya dengan mengandalkan 1 atau 2 software itu. Padahal bikin yang disebut dengan rekayasa perangkat lunak itu kayak kita bikin tinjauan pustaka. Dan tinjauan pustaka itu kita membaca satu buku, kemudian dikutip bagian yang penting, ditulis ulang, itu begitu gitu loh. Jadi nggak mendahin buku. Nah, rekayasa perangkat lunak kayak gitu.
Ini ada saya di laptop saya nih. Kalau nggak saya pernah share nggak ya yang tentang Genki itu? Itu saya pernah kasih pelatihan untuk mendeteksi laporan demam berdarah di Kota Bandung tuh. Jadi kerjasama ITB dengan Chungsi University di Taiwan. Jadi itu misalnya gini, kalau misalnya di situ ditemukan misalnya ada potensi ada potensi demam berdarah misalnya ada kubangan air macam-macam. Nah ini yang relawan jentik nyamuk nih, ya, yang ngawasin nyamuk dia motret tuh. Itu bisa pakai pensa, bisa pakai, kalau saya sih lebih senang ya mungkin karena klasik ya, pakai GPS esensial. Itu kan lebih gampang sih sebetulnya. Nah, dengan GPS esensial ini kan foto ini dia udah main dalam bentuk JPEG. Jadi dia bisa di-share dengan berbagai format. Entah itu ke email, entah itu ke WA dan lain sebagainya. Nah, dari situ juga di samping foto bisa dibikin deskripsi. Ya, jadi misalnya ini foto rumah ini ternyata tidak ada genangan misalnya. Jadi informasi itu langsung di-share, ya, masuk ke WA atau bisa masuk ke email, kemudian kita ulur, itu kita buka pakai QGIS. Jadi dengan QGIS ini itu langsung kita olah kan, yang foto itu udah langsung dalam bentuk titik, udah dalam bentuk poin, baru kita nanti dilakukan gitu. Dan itu modelnya saya nggak nongkrong di komputer Om. Komputer tetap jalan di kampus, server jalannya. Saya main jarak jauh aja pakai TeamViewer, gitu kan. Orang-orang pakai QGIS, viewer macam-macam gitu. Nah, itu sebetulnya tinggal kita mengintegrasikan beberapa aplikasi dan beberapa software, ya kan, yang sudah ada menjadi sebuah kesatuan yang utuh gitu. Jadi jangan berpikir bahwa pada saat ini kita berpikir untuk mendevelop software baru. Nah, sudah cukup banyak kok software-software yang bisa saling menunjang. Cuma yang jadi masalah adalah ada waktu nggak kita mempelajari software itu, gitu kan? Jadi misalnya di dalam satu part, dalam satu bagian kita butuhnya ada software yang olah ini, oh ternyata ada di ArcGIS misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Itu Om. Jadi kayak misalnya untuk teman-teman yang main di raster, saya lebih nyaranin mainnya jangan di ArcGIS, gitu kan. Download aja di Ilwis tuh. Ilwis lebih enak kalau misalnya kita mengolah data raster. Cuman masalahnya si Ilwis ini nggak premier karena proyeknya dulu Belanda di Indonesia habis Om. Ya kan? Nah, gantilah dengan mulai ArcView, ArcInfo, sekarang ArcGIS ini gitu kan. Memang konversinya S3 ini semua basis raster, ya. Semua basis raster, semua basis vektor, dia bisa. Tapi pada sisi yang lain, ArcGIS agak agak lama nih dibandingkan dengan kalau misalnya kita mulai dengan NV atau misalnya AirDAS itu jauh lebih tepat gitu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi jangan berpikir bahwa satu software itu adalah kayak Superman gitu bisa. Nggak gitu. Nggak ada yang namanya super software lah gitu kan. Nah cuman bagaimana kita mengizinkan gitu. Kalau saya misalnya kayak Global Mapper itu software yang selalu saya bawa Global Mapper itu kenapa coba? Hampir semua konversi data itu bisa dilakukan dengan itu, dengan dengan Global Mapper. Kita dapat data DWG, buka,
butuhnya di SAP tinggal konvert ke SAP. Begitu juga di SAP gitu. Data-data JPEG macam-macam. Pokoknya kalau konversi data, jadi pengolahan ini karena kita bermain dengan beberapa software, kita harus tahu itu ya, gitu kan, basis untuk membukanya. Gitu. Kan dulu yang namanya peta-peta kehutanan itu mainnya kan nggak di SAP, gitu kan. Itu dulu main di Mapinfo. Database kehutanan tuh banyak dulu main di Mapinfo. Nah, kalau kita sekarang main di ArcGIS yang datanya SHP, gitu kan, nah itu harus dikonversi dulu. Salah satu yang paling enak konversinya adalah itu pakai global mapper. Pokoknya itu hampir semua konversi bisa dilakukan oleh global mapper. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman, bahwa yang namanya software itu ada yang namanya super software, gitu kan? Jadi jangan maniak terhadap satu software, gitu kan. Saya kadang-kadang kayak saya gini, ada yang gampang itu kalau misalnya kita simulasi video, simulasi maksudnya bukan video yang kayak kemarin 3 dimensi ya. Jadi misalnya simulasi misalnya gini, tahun 2000, 2005, 2010 misalnya. Kita punya data perubahan tutupan lahan. Nah, itu kalau misalnya pakai ArcGIS agak lama muternya dan berat. Tapi pakai QGIS itu bisa ketahuan, jadi kan si video perubahannya itu. Nah ini jadi saya sih termaksud pengkoleksi software gitu kan. Nah cuma masalahnya yang paling banyak dipakai di di pekerjaan kan ArcGIS, ya mau nggak mau ArcGIS gitu, harus diajarin. Jadi itu adalah pokok lah diajarin itu. Nah, satu lagi ada juga nih perusahaan dari Cina, namanya Supernet. Dia pernah ketemu saya dan saya minta dia untuk presentasi di hadapan mahasiswa saya, mahasiswa 1 S2. Itu bagus kalau kita mainin di 3D. Di 3D house banget itu. Gitu kan? Untuk pengolahan 3D, untuk pengolahan raster gitu kan. Nah, tapi cuma satu masalahnya karena ini baru, bahasanya pakai bahasa Cina, nggak ngerti saya. Helpnya itu. Itu. Terus yang selanjutnya cerita software. Ini kadang-kadang ya, ketika kita bermain software itu takut rusak, takut gimana gitu. Padahal yang namanya software sekarang, kalaupun itu sampai error, instalasi ulang jalan lagi. Gitu. Nah, karena berpikirnya salah. Berpikirnya minta tutor. Padahal kemampuan penguasaan software itu ada di help. Nah, kalau kita baca help, intinya di mana? Di bahasa Inggris. Gitu. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, ya susah juga, gitu kan? Karena semua tutor itu orang bikin pasti lah, mau software yang sederhana sampai software yang canggih, itu basisnya adalah bahasa. Makanya nggak salah yang namanya bahasa itu adalah pintu gerbang menguasai ilmu dan teknologi. Itu yang harus dihitungkan. Makanya berani aja dikasih super apapun, makan aja, paling juga paling kalau misalnya gagal ya stuck gitu kan, balik lagi, ulang lagi, macam-macam gitu. Iya, tambahnya masalah yang saat ini yang memang kalau jadi tantangan kita, gitu kan, silakan aja diinventarisir. Om itu udah sama Om Renol kan udah mulai belajar tentang dashboard GIS. Nah ini gimana diintegrasikan dengan data-data yang lain? Itu loh. Sampai kita bisa membuat prediksi. Ya, Om. Jadi sebetulnya kemarin kenapa saya menginisiasi salah satunya kan Om Deka dengan virtual tournya ya 360, kemudian juga dengan hadirnya Om Putu memperlihatkan
dashboard ArcGIS. Ini sebetulnya sama seperti yang Om Hikmat sampaikan bahwa pasti akan saling melengkapi kalau kita banyak tahu dulu, tapi kalau kita nggak tahu ya gimana mau mengeksplor. Nah, sekarang mungkin saya mau tanya dari kawan-kawan, ada nggak yang sudah mungkin sudah menggunakan lah, mencoba menggunakannya dari dua fitur lah yang kemarin sudah disampaikan dalam dua kesempatan. Barangkali sudah ada yang pakai, baik itu virtual tour atau izin Om. Ya, Om Fajar. Tadi pagi coba-coba mau bikin yang Om putus share. Cuman memang perlu lagi pembelajaran, iya yang dashboard. Perlu pembelajaran lagi langsung online sepertinya dari Om Putu, karena walaupun Om Putu sudah share lewat PDF, tapi tidak step by step-nya tidak detail gitu. Memang sudah ada step by step, cuman tidak detail ketika misalnya kita punya file SHP, kemudian punya data dari tabel Excel. Nah, dipanggilnya dari dashboard itu pakai apa gitu loh. Masih kesulitan gitu loh, Om. Ya, memang nggak mungkin langsung jadi, walaupun kita mau copy paste kan ada proses, Om. Iya, gitu loh. Cuman saya boleh izin share nggak pengalaman aja menggunakan Google Earth di HP, Om? Boleh saja, silakan aja. Coba ya, kita coba. Kalau dari HP gimana ya itunya share-nya? Sebentar. Oh, dari HP. Om sekarang pakai apa ini? Pakai HP. Iya, bisa langsung. Muncul nggak, Om? Muncul. Gambarnya. Ya. Nah, navigasi ya. Jadi saya memanfaatkan waktu saya kerja di CDK 7 wilayahnya itu Kabupaten Ciamis. Gerak Om ini gambarnya? Iya, Google Earth Pro ya. Ciamis, kemudian di sini ada Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Sebenarnya sederhana, dari file SHP-nya, di file SHP itu di ekspor ke file KML kemudian kemudian dipanggil. Cuman yang menarik itu ketika ada pemeriksaan, misalnya kalau di kehutanan itu ada industri IUI PHHK, izin usaha industri primer hasil hutan kayu. Ya. Kalau ke arah Pangandaran itu ada pabrik besar nih, Om. Ini ketika diklik yang kuning ini, dia atributnya akan keluar. Itu PT Albasi Priangan Lestari, komisaris utamanya siapa, direktur utamanya, izinnya dari kementerian, nomor berapa, tanggal berapa, jenis industrinya apa saja, berapa kapasitasnya, NPWP, total investasi, kemudian jumlah tenaga kerja, sampai dengan tenaga teknis PHPL-nya. Jadi cukup membantu teman-teman penyuluh juga di lapangan. Ini yang poligon ini adalah kawasan hutan. Ketika diklik layarnya itu akan muncul data atributnya, itu hutan produksi kelompok hutan Gunung Babakan. Kemudian juga penyuluh kehutanan ketika misalnya berkantor di BPP itu Balai Penyuluh Pertanian, ini yang hijau segitiga hijau kecil itu, ketika diklik itu akan muncul datanya, nama wilayah binaan mereka itu, Pak Yadi ini di Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, jumlah desanya ada 11, NIP-nya pangkat golongan, motor yang dibawa mereknya apa, tipenya apa, nomor polisi, nomor HP, alamat BPP-nya di mana, dan koordinator. Seperti itu, Om, paling yang sudah kami coba kerjakan sebelumnya. Jadi semua juga kemudian ada bantuan kalau di kehutanan itu nih, segitiga yang ungu coklat ini ketika diklik itu ada kegiatan agroforestry, itu dikerjakan oleh kelompok Tani Haur Kuning, ketua, sekretaris, bendahara, jumlah anggotanya berapa orang, dusun, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian jumlah bibit yang ditanam apa saja, durian, rambutan, pala. Seperti itu, Om. Jadi ini cukup membantu juga teman-teman penyuluh ke lapangan juga ketika misalnya mereka bekerja, hati-hati jangan bekerja di wilayah yang warna-warna ini, hijau, kuning, itu adalah kawasan hutan. Jadi kita kerjanya di luar yang poligon-poligon yang berwarna itu. Itu paling Om share dari saya, Om.
Nah, ini menarik Om Fajar. Artinya ini kan sebetulnya pengetahuan praktis yang belum tentu Om diketahui oleh kawan-kawan yang lain ya. Saya bukan merendahkan, tapi saya sendiri tidak sampai ke sana karena memang saya bukan praktisi ya. Tapi fitur-fitur seperti ini akan menarik juga apabila dimiliki minimal ini pengetahuan praktis harus dimiliki oleh kawan-kawan. Jadi besok pagi sederhana Om, pasti ya. teman-teman bisa langsung gampang kok ini gampang banget. Jangan Om. Jadi memang ini menarik ketika inspektorat kemudian anggota DPRD periksa kami ke lapangan, kita itu dulu Om, kita munculkan ini dulu, mereka terkagum-kagum, oh bisa ya bikin kayak gitu. Ya, kenapa itu berguna? Karena kemudahannya Om. Kemudahan yang diberikan itu yang jadi kuncinya. Kalau dia diajak oleh kita untuk buka laptop, buka ArcGIS, selesai. Nggak akan aneh. Cuman yang belum saya ketemu itu, saya pernah tanya Om Zul itu, munculkan fotonya Om. Nah, kalau di HP, di Google Earth HP itu bisa muncul dia. Google gitu. Cuman kalau di Google Earth-nya ini, di HP nggak bisa, di laptop mohon maaf, di laptop bisa ada fotonya. Maksudnya, tapi kalau di HP ini saya belum ketemu gitu. Maksudnya superimpose-nya? Ya, misalnya ya jadi bisa, gini, kayak tadi kan ada ya di HP-nya Om, maksudnya nge-link gitu kan, loh. Maksudnya gini, foto kita ambil akuisisi foto pakai drone ya, untuk kemudian mau dimunculkan di handphone kan? Ya, yang tadi itu Om, yang ketika titiknya diklik gitu kan, dia ada fotonya juga pabrik kayu itu gitu loh Om. Gitu. Kalau fotonya sebagai attachment mungkin belum tahu, tapi kalau di underlying di foto Google Earth-nya bisa. Ya. Ini kalau di Google Earth-nya laptop itu bisa Om. Itu. Di HP juga bisa, KMZ bisa kelihatan. Ya. Jadi semua bisa Om, kita plotkan. Misalnya contoh teman-teman misalnya yang di kesehatan, dinas kesehatan, bikin aja sebaran puskesmas, tuh, sebaran rumah sakit, itu bisa Om. Terus misalnya teman-teman di Disdik, misalnya di dinas pendidikan, sebaran SMP, SMA, SMK, nah itu bisa Om. Nah dari warna-warnanya juga bisa kan, bulat. Misalnya untuk apa, segitiga untuk apa, warna merah untuk apa, gitu aja Om. Oke, gini aja Om Fajar. Ini saya terima kasih ya. Saya sendiri nggak kepikiran. Tapi setelah Om Fajar menyampaikan, saya cuma minta Om Fajar besok malam hadir untuk menyajikan step by step-nya supaya ini jadi pengetahuan praktis yang bisa dipergunakan oleh kawan-kawan yang lain. Besok malam ya Om ya? Ya, siap. Jadi insya Allah Om, siap. Berbagi itu indah kok. Ini kayak gini-gini nih kita dapat sesuatu yang menyegarkan. Ini sebentar diajarin teman-teman langsung bisa ini, bisa gas langsung bikin ini. Ya, jadi kalau memang sebentar besok tutorialnya modelnya beda Om. Om Fajar menyampaikan dalam waktu setengah jam berikutnya harus ada yang bisa jadi. Kalau nggak ada saya remove. Keren Om, keren. Biasa aja Om, tenang aja Om, pada bisa ini Om. Om itu harus online kah Om, Google Earth-nya? Ya paling nggak ada ini ya, ada sinyal ya untuk bukanya itu, karena kan tersambung dengan ini juga mobile data itu. Kalau sudah kalau Google Earth itu dia bisa offline karena dia sudah masuk dalam project namanya. Jadi untuk tampilan realnya mungkin tidak bisa, tapi data yang tersimpan bisa di. Cuman mungkin nggak bisa di zoom ya Om, nggak bisa di zoom ya. Kalau nggak online. Bisa di zoom teman, penampilannya nggak bisa itu aja. Ya, karena yang dicatat hanya database-nya saja. Oh ini bagus Om, waduh saya suka sekali ini, mantap Om tutorialnya Om. Bisa lah nanti malah langsung pada nyobain. Siap. 2 orang tuh besok. 2 bulan. Satu lagi yang satu Google Earth nih, yang saya pakai Google ini Om Fajar. Tunggu besok. Yang satu lagi yang pakai Avanza, Nah, siapa yang pakai Avanza siapa? Hah? Siapa yang pakai Avanza ya? Ada tuh, Pak Muhtaro macam-macam tuh pakai Avanza dia. Ya, Om Muhtaro ada nih di sini nih. Om Reynald tuh, Mamberamo pakai Avanza juga tuh. Itu kan dua aplikasi yang sering digunakan di dalam tracking
Ada yang memang bisa seperti Om Fajar, ada juga yang Avenza. Jadi besok Om Bahrun, Om Fajar sama yang satu lagi Avenza. Bentar, Itu udah lama. Sebentar, Bro. Saya panggil aja TSK-nya di Om Mutarom. Monitor. Monitor. Nah, ini dapat amanah nih dari Profesor nih. Besok malam ya, Om. Kalau Avenza saya masih baru. Belajar. Ayo Om, semangat. Mainkan Om, Avenza-nya Om. Karena gini Om ya. Ini ada dua pendekatan yang memang dua-duanya bisa dipakai. Gitu. Kayak misalnya Google Earth. Dia untuk offline-nya ini agak terganggu kalau misalnya nggak ada sinyal. Itu pasti. Nah, teman-teman yang di lapangan yang seringkali sinyal, dia melakukan pendekatan yang lain dengan menggunakan Avenza. Jadi kalau misalnya Avenza itu bikin dulu area, kemudian dia jadiin PDF masukin ke dalam ekspor ke masuk ke dalam gadgetnya dia. Nah jadi kalau misalnya itu jalan, dia jalan karena sistemnya dia adalah GPS bukan AGPS, dia akan tetap nyala, gitu kan? Akan tetap nyala walaupun offline, ya di dalam peta yang sudah dilakukan. Yang pasti Om yang saya tahu Om Renal tuh, Om Bramo yang barusan ngacung. Kalian tukeran. Tapi itu sorry Prof, untuk Google Earth itu juga bisa embedded map itu bisa dilakukan. Jadi pada saat kita offline sudah ada, kita saving peta misalnya satu daerah, kita save petanya, nanti pada saat itu datanya offline, petanya masih ada. Bisa. Nah kalau ini jalan, kalau yang Avenza itu jalan. Ada lagi yang pakai GPS esensial, dan lain sebagainya. Jadi itunya banyak sih variasinya itu. Coba aja lah besok yang Google Earth sama Om Fajar, yang Avenza sama siapa tuh? Kan yang saya pasti itu digunakan Om Renal tuh di Mamberamo. Iya, saya udah undang Om Renal kok belum kelihatan Om Renal ya. Siap Om, siap. Karena Om Renal dia sudah berhasil tuh bikin dashboard Targis. Iya, itu kan Om Renal ganti nama. Om Pemprit. Itu yang gantian Om Muhtarom. Saya mau razia satu lagi nih. Om Gigi udah bikin apa Om Gigi? Ini diam-diam aja nih jualan es terus. Om Gigi, ini kan suka rajin juga Om Gigi. Udah bikin apa-apa Om, bikin es aja. Ya, artinya pendekatan kita adalah kita punya pengetahuan, punya kapasitas, punya software. Sekarang kita mendekat lagi ke arah menuju dunia nyata. Artinya kita pegang handheld yang harus bisa jadi alat kita di lapangan. Ini karena kalau saya lihat kan banyak sekali kawan-kawan yang di lapangan, ini bukan kawan-kawan yang di belakang meja kan. Butuh sekali. Ada lagi yang mau bertanya, silakan, atau punya usul, atau mau presentasi seperti Om tadi bisa menyampaikan langsung, silakan. Ini kita buka usul Om Harun. Ya. Kalau bisa kemarin ada presentasinya Om Hikmat itu yang melakukan klasifikasi dengan RGB, saya masih belum tahu caranya begitu. Kalau bisa ada sharing begitu. Makasih. Yang mana ya Om Hikmat? Ada yang kemarin waktu kita melakukan on screen tapi yang digitasi tutupan lahan tapi pakai RGB begitu. Saya coba-coba cuma nggak bisa begitu. Itu. Begitu. Iya Om, begitu Om Hikmat. Saya suruh si suami asisten saya suruh masuk. Kapan waktunya? Besok boleh Om, besok kosong kita. Saya tanya dulu ya. Boleh, katanya pengetahuan praktis ya. Betul. Ada beberapa pendekatan kemarin saya minta ya udah besok tanya dulu dia.
jam 8 ya. Jam 8 Om ya. Dia pernah ikut di angkatan 1, cuman angkatan 2 sibuk apa tuh? Yang si Sony Simarmata itu. Ya, ya. Itu. Dia juga kemarin bareng saya ada metodologi untuk penentuan sebaran biodiversitas burung, Om. Biodiversitas burung. Jadi misalnya untuk misalnya habitat burung kita menentukan daerah mana yang cocok gitu. Itu ada yang metodenya. Siap. Yang coba nanti besok saya tanya dia. Ya, terima kasih Prof. Kalau memang ada kita akan yang di jadwalkan. Di Malaysia sama dia. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup kelas ini. Om Zul kelihatannya masih kesulitan jaringan. Besok nggak ada presentasi ya? Hari ini terakhir, Prof, untuk kelas untuk angkatan 2 ini. Maksudnya gini, besok cuma presentasi itu aja ya? Ya, tadi Om Fajar. Ya, Om Fajar, nanti di Sony ya, sama Om itu. Ya, Om Renal sama Om Mutarom nanti bisa duo lah. Boleh. Besok saya ini ya. Itunya. Karena dia yang terus terang Om, saya ini kan urusannya kemana-mana Om. Kadang yang teknis itu ngetik cet. Nah, aslinya serahin aja ke asisten gitu Om. Itunya. Ya. Saya ngerjain bikin yang lain lagi Om. Kan harus begitu Om, berbagi wilayah. Yang biasa di meja ya tetap di meja, yang biasa di lapangan biarkan ahlinya di lapangan. Saya punya 10 asisten soalnya di dia. Dia yang salah satu untuk dia memang saya sengaja untuk kadar untuk nangani bidang raster gitu. Ya kan? Ada yang satu lagi khusus untuk olah vektor gitu kan. Si Sony ini dia pinter ini ya mainin rasternya gitu kan. Belum lulus ya, masih ini kan. Cuman saya kasih kesempatan dia banyak gitu. Yang termasuk yang kemarin nangani masalah penyakit teh, ya. Ya. Rumusnya saya kasih, dia yang ngejalanin. Gitu. Siap. Jadi siapa tuh yang Om Heri yang nanya di desa ini cara gimana? Jadi menentukan itu Om, menentukan itu nggak single formula. Ya, kalau misalnya yang single formula kan misalnya NDVI aja. Nah karena posisinya RGB, jadi beberapa. Ada yang beberapa teori GRV, ada yang namanya GRVI, GCI, dan lain sebagainya, itu di overlay. Gitu kan. Jadi bisa jadi misalnya dalam satu rumus, ini penyakit ini sama nih, rentang warnanya. Tapi kalau misalnya kita analisis dengan RGB by Grayscale, dia akan memiliki warna yang berbeda. Gitu. Itu di ini. Boleh. Nanti besok saya kontak dia, mudah-mudahan bisa Om. Gitu. Karena dia di asrama tuh di sama mahasiswa kena COVID kan, nggak bisa pulang ke Medan itu, ke Kabupaten Siantar. Bisa. Gitu. Nanti besok saya kasih tahu jam 8 dia itu. Dia hafal step by step-nya. Nanti saya kasih yang contoh yang di Malaysia itu. Karena waktu di Malaysia itu kita diminta untuk menentukan sebaran hutan bambu. Jadi sebaran hutan bambu yang ada di Semenanjung Malaysia itu, ini untuk pengembangan industri yang basisnya di bambu. Ya, mereka itu concern di bambu Malaysia ya. Iya. Saya lihat itu. Cuman itu ya dengan kondisi sekarang saya juga nggak berani. Saya nggak berani. Apalagi saya mau termasuk golongan ini Om, high risk ya. Saya kan punya jantung, punya diabetes, cuma sebetulnya gini Om, ini bicara soal contohnya bambu ya. Di kita ini sebetulnya database itu banyak sekali, tapi cuman sayangnya tersebar dan tidak terkelola dengan baik ya. Namanya bambu. Saya punya banyak kawan-kawan yang punya database bambu lengkap tentang itu. Hanya saja itu tidak dimanfaatkan maksimal. Itu yang saya pikir bisa dikolaborasikan. Database ini kalau tidak disajikan
ya cuma jadi perpustakaan ya sampai karena nanti gini, berdebu. bambu yang didapatkan di kita itu kan itu beda pendekatannya dengan yang di Malaysia. Kalau di Malaysia itu memanfaatkan fotogrametrik untuk sebaran bambu. Di kita itu nggak ada. Itu dia, artinya kan jadi apa namanya standarnya itu beda. Gitu. Di kita itu. Jadi standar kita tuh hanya ngumpulin kelihatan gitu kan. Ya kan dulu kasusnya kelapa sawit juga seperti itu. Dulu mereka belajar sama kita. Sekarang kita beli dari mereka, kurang ajar ya. Bukan kurang ajar Om. Kitanya yang mau istiqomah. Nah, ya mau bilang kita bodoh nggak enak kan ya. Kita nggak mau istiqomah aja. Mau istiqomah gitu kan. Ya. Kalau saya sih prinsipnya siapapun ya pengembangan ilmu itu kan nggak harus di satu tempat ya. Harus di kampus, di luar kampus juga boleh. Nggak harus di Indonesia, di luar negeri juga nggak apa-apa Om. Yang penting knowledge kita itu perlu asimilasi aja sih sebetulnya. Oke Om Hikmat, saya mesti sudahi dulu barangkali. Ini memang kelasnya ini saya nggak tahu kenapa ya. Kalau di awal susah sekali jalannya, kayak diesel. Nanti udah tengah jalan baru panas dikit. Aduh, tapi begitu mau panas udah keburu melempem. Oke ya, schedule kita besok. Tapi saya ingin komitmen dari kawan-kawan Angkatan 2. Ini sebenarnya Angkatan 2 ini angkatan yang beruntung karena vocabulary atau banyak hal yang disampaikan selain materi yang resmi disampaikan guru utama kita. Harusnya ini jadi advantage ya buat pembeda angkatan ini ke kelas angkatan lain berikutnya. Bukannya lebih baik, tapi saya melihat ini sebagai suatu warna. Kalau kita bisa memanfaatkan warna ini untuk kelebihan kita, itu yang saya tunggu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih untuk presenternya. Saya mencatat di sini Om Bayu memang tidak berhasil hadir, tapi saya menghargai kesungguhan dan memperlihatkan langsung bahwa dia berusaha. Terima kasih, sampai jumpa. Tapi sebelumnya tolong dinyalakan video dan audionya. Ini ada 2 halaman. Oke, say hello ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Halaman kedua. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.